Yayasan Persatuan Perguruan Taman Siswa Cabang Bandung merupakan salah satu institusi pendidikan dengan sejarah panjang di wilayah Jawa Barat. Sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara sejak tahun 1922 ini pernah menjadi kebanggaan banyak pihak, karena telah melahirkan tokoh-tokoh penting seperti Gubernur Jawa Barat dan atlet nasional. Ketua Bidang Organisasi dan Panitera Yayasan Taman Siswa, Anwar Hajah, menjelaskan bahwa masa kejayaan sekolah tersebut terjadi pada dekade 1980-an. Ia mengungkapkan bahwa sejak diberlakukannya kebijakan zonasi oleh pemerintah pada tahun 2012, minat masyarakat untuk mendaftar ke SMA Taman Siswa mengalami penurunan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Menurut Anwar, kebijakan ini menjadi salah satu penyebab menurunnya jumlah siswa baru yang masuk ke sekolah tersebut. Anwar juga memaparkan bahwa SMA Taman Siswa Bandung pernah menjadi sekolah bagi para atlet nasional ternama, seperti pebulu tangkis yang kini menjabat Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, Taufik Hidayat, serta eks-pemain Persib Bandung dan Timnas Indonesia, Atep dan Eka Ramdhani. Ia menambahkan bahwa sekolah ini pun pernah melahirkan dua mantan gubernur Jawa Barat, yakni Sanusi Harjadinata dan Aangku Nafi, yang juga turut berperan dalam pembangunan gedung sekolah. Saat ini, Anwar menerangkan bahwa jumlah siswa di SMA Taman Siswa tinggal sekitar 23 orang secara keseluruhan, termasuk hanya satu murid baru pada tahun ajaran 2025-2026. Meskipun jumlah siswa sangat minim, pihak yayasan tetap berkomitmen untuk memberikan pengajaran secara maksimal. Anwar menegaskan bahwa para guru tetap bersemangat mengajar, dan siswa yang ada juga menunjukkan semangat belajar yang tinggi. Lebih lanjut, Anwar berharap agar pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang lebih berpihak kepada sekolah swasta sebagai mitra pendidikan, bukan sebagai kompetitor. Ia menekankan bahwa sekolah swasta seperti Taman Siswa telah berjuang sejak zaman penjajahan untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Dengan segala tantangan yang dihadapi, Yayasan Persatuan Perguruan Taman Siswa Cabang Bandung tetap berusaha mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan yang pernah berperan besar dalam membangun sumber daya manusia unggul di Jawa Barat. Dulu Taman Siswa kan banyak sekali melahirkan atlet yang sekolah di sini, Pak ya? Iya betul. Siapa betul. aja tuh, Pak? Ya itu ada Taufik Hidayat, itu yang kemudian Atep sepak bola, lalu Eka Ramdhani, ya. Kemudian Rizko ya. Yang terakhir All England itu Fikri. Jadi Dulu banyak malah atlet pelopor sekolah atlet itu Taman Siswa. Zaman kejayaannya itu ya. Zaman kejayaannya memang sekitar tahun 80. Iya, ada 80 sampai 2010 lah ya. Setelah 20 ada kebijakan zonasi itu, itu yang menyebabkan Taman Siswa mengalami kesulitan. Pak, untuk saat ini keseluruhan siswa SMA ada berapa orang? 12, 10, 3 angkatan, betul. 23. Iya, sudah 23. 23 keseluruhan. Iya, 3 angkatan betul, Pak. Iya. Kalau SMP sendiri, Pak? SMP sendiri ya sekitar itu juga ya. Iya. Sekitar itu juga. Jadi sudah berapa lama Pak ini sekolah ini beroperasi? Oh, kalau beroperasi udah lama. 5 tahun berapa? 51, 5. Iya. 103 tahun aja, Pak. Hampir 100 tahun lebih gitu Pak. Itu dari zaman penjajah. Tapi waktu berdomisili di sini itu tahun 50. Tahun 50 mulai di sini. Insinyur Soekarno. Nah, Video itu. pada zaman penjajahan pendirinya justru Bung Karno itu. Kan itu sekolah ini bersejarah. Ada 2 gubernur yang berasal dari Taman Siswa, yaitu Pak Sanusi Harjadinata tahun 50-an, dan Pak Aangku Nafi. Nah itu gubernur lulusan alumni Taman Siswa daripada masa lalu. Oh. Ini gedung ini oleh Pak Aangku Nafi ini 1, 2, 3. Itu yang di belakang malah oleh Ahmad Hermawan. Ahmad Heriawan. Apakah ada harapan Pak buat pemerintah? Seperti apa Pak? Ya, saya harap pemerintah bijak dan memperhatikan perjuangan sekolah-sekolah swasta, karena sekolah swasta itu adalah mitra, bukan kompetitor. Jadi harus ada kebijakan yang berpihak kepada sekolah-sekolah swasta. Nah, sekolah swasta itu sudah berjuang sejak zaman penjajah. Sebelum ada sekolah negeri, ya, itu sudah ada sekolah-sekolah swasta, ada Taman Siswa, Paguyuban Pasundan, Muhammadiyah, Persis, dan lain-lainnya yang berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi saya berharap kebijakan-kebijakan itu harus dibawa secara adil dan memperhatikan kehidupan dan kelangsungan sekolah swasta.
sekolah swasta harus dianggap mitra, jangan dianggap kompetitor. Itu harapan saya. Pak, tadi Terutama, kan, ya, terutama apa Pak? ya terutama kebijakan mengenai siswa sekolah negeri sampai 50 itu harus dipertimbangkan masa-masa kok. Minimal harus Kembali ke 36. dikembalikan kepada peraturan yang semula 36. Satu, kedua juga jangan ada pengumuman penerimaan siswa baru sampai 2-3 gelombang, karena itu menyulitkan sekolah-sekolah swasta, terutama sekolah swasta yang berada di papan menengah ke bawah. Jadi Pak tadi itu artinya awal-awal sepi peminat itu di awal zonasi ya Pak? Terus Iya, awal dilanjutkan zonasi. kemarin Iya, awal zonasi. kebijakan tentang Iya. penambahan rombel dan gelombang. Iya, nah sekarang pukulan telak itu karena sekolah negeri diizinkan untuk menerima siswa sampai 50 per kelas. Itu merupakan pukulan telak bukan hanya pada taman siswa sebenarnya, tapi sekolah-sekolah swasta yang lain juga mengeluh. Yang di papan atas juga menurun ya jumlahnya itu. Nah, kalau di pemerintah bantuan suka masih dapat Pak? Oh, kalau bantuan itu ada BOS, ada ini ya, ada bantuan. Pak, lihat siswa ini sedikit, jumlah guru sendiri ada berapa banyak sih Pak di sini? Guru keseluruhan sekitar 77. 77? Iya, 70. Itu SMA. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.